Sapa yuk adik-adik yang di rumah. Hai adik-adik yang di rumah, apa kabarnya nih? Pastinya luar biasa. Nah, kita tunggu ya buat adik-adik yang di rumah untuk ibadah bareng-bareng di Charis Kids. Oke, sebelumnya aku mau tanya, siapa yang baru pertama kali datang ke Charis Kids? Ada yang baru? Isten udah lama. Wah, ini adik-adik yang setia. Oke. Oke, sebelumnya kita nyanyi jingle Charis Kids sama-sama sama gerakin gerakannya ya. Oke? Nyanyi ya, bener ya? Iya. Oke, musiknya Kak. Charis Kids, grace, grace, grace. Charis Kids, grace, grace, grace. Living under His grace, Jesus most beloved children. We are precious in His eyes. We are Charis Kids. Charis Kids, grace, grace, grace. Charis Kids, grace, grace, grace. Charis Kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Charis Kids. Grace, grace, grace. Charis Kids. Grace, grace, grace. Oke, siapa di sini yang percaya kita bisa merasakan kasih karunia Tuhan setiap hari? Oke, yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari apa? Indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, yeay. Pada masih semangat gak nih kita mau memuji Tuhan? Masih? Coba, aku pengen lihat. Give me one clap, give me two claps, give me three claps, give me five awesome claps. Awesome, yeay. Yuk kita memuji Tuhan.
Kalian masih semangat? Masih. Oke. Yuk, kita mau berdoa. Kita lipat tangannya. Tutup matanya. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih Engkau sudah bawa kami ke gereja untuk mendengar firman-Mu tentang kasih-Mu yang sangat besar untuk kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami tidak layak untuk menerima kasih-Mu, tetapi karena Engkau mengasihi kami lebih dahulu, kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Met me at my lowest moment. You saw me at my very worst. When I expected disappointment,
sin was deep, your grace was deeper. My dream was wide, your arms are wide, and my guilt was great. Your love was greater still. Nggak main-main ya. Nah, apa ini? Ini roti. Kita mau doa sama-sama. Betul, ini roti kita mau doa sama-sama karena ini adalah tubuh Kristus. Yuk kita angkat sama-sama rotinya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang tergantung di atas kayu salib. Tubuhmu tergantung supaya aku punya tubuh yang sehat. Semua sakit penyakit sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan oleh bilurmu, aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yuk, makan sama-sama yuk. Sudah? Sudah habis? Ya. Yang sudah habis, boleh angkat anggurnya. Yuk. Nah. Oke, setelah angkat anggurnya, kita tutup matanya, kita berdoa sama-sama yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib untuk aku. Engkau sudah membenarkanku, mengampuni dosaku, dan menjadikanku orang benar, anak-anak kesayangan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yuk minum sama-sama, yang susah minta tolong kakaknya bukain. Dah, semua udah duduk? Oke. Kira-kira kita mau cerita apa sih Kak hari ini? Oh, udah ada yang nebak, tapi boleh deh. Yuk, ada petunjuknya di slide berikutnya. Boleh Kak? Nah, ini gambar apa? Menangkap ikan, dia nelayan. Terus kalau nelayan itu nangkap ikannya pagi apa malam? Ada waktu, biasanya perginya malam. Nah waktu itu ada satu malam dia nggak dapet ikan sama sekali. Terus Tuhan Yesus kasih mujizat. Ikannya banyak banget loh ada di dalam kapalnya, sampai hampir tenggelam. Dan dia juga pernah dipinjam loh kapalnya sama Tuhan Yesus buat mengajar. Enggak, pulang kan udah banyak. Nah, jadi hari ini kita akan bicara tentang Petrus. Boleh next slide-nya, Kak? Iya. Tapi kok di sini Simon? Karena waktu pertama kali sebelum dia ketemu sama Tuhan Yesus, dia belum punya nama Petrus. Dia baru punya nama Petrusnya kapan? Iya, waktu setelah ketemu Tuhan. Boleh next. Jadi, nah, Petrus itu artinya batu karang. Kenapa dia dikasih nama batu karang sama Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus pernah bilang, mulai hari ini ketika tadi Simon ikut Tuhan Yesus kasih dia nama baru. Namanya Petrus, artinya batu karang. Karena Tuhan Yesus pernah bilang,
Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Berarti Tuhan Yesus pilih Petrus sebagai pionir, sebagai pencetus awal-awal gereja mula-mula. Wah, luar biasa banget. Yang tadinya Petrus apa kerjaannya? Nelayan. Nelayan itu kerjanya apa? Menjala ikan. Sekarang ketika ketemu sama Tuhan Yesus, dia jadi penjala manusia. Next. Nah, terus kan sekarang berarti Petrus sudah jadi muridnya Tuhan Yesus ya. Nah, terus Petrus itu tuh sayang banget sama Tuhan Yesus. Dia setia banget deh, dia menggebu-gebu banget. Kalau ada apa-apa biasa dia duluan yang maju. Tapi sayangnya Petrus itu sayang sama Tuhan pakai kekuatan dia sendiri. Dia percaya, aku bisa, aku sayang kok sama Tuhan. Tapi dia nggak tahu ternyata dia kalau mengandalkan kekuatannya sendiri, dia pasti gagal. Lanjut. Nah, kemudian tahu dari mana? Karena kita akan lihat ceritanya sama-sama. Waktu sebelum Tuhan Yesus disalib, diserahkan, ditangkap, kan Tuhan Yesus makan dulu ya sama murid-muridnya kan, perjamuan malam terakhir. Waktu mereka perjamuan malam, mereka itu saling ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Tuhan Yesus juga berkhotbah 1-2 hal di dalam sana. Terus waktu lagi makan-makan, Tuhan Yesus ngomong, ada seseorang yang akan menyerahkan aku. Terus murid-muridnya langsung bingung dong, siapa? Nah, Tuhan Yesus itu tahu isi hati murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus ngomong kayak gitu, dia udah tahu nih siapa nih yang bakal nyerahin aku. Tapi dia kasih tahu nggak? Enggak, dia nggak kasih tahu. Dia juga tahu kalau Petrus pasti mau show off nih. Dia pasti mau tampil lagi nih. Enggak Tuhan, aku sayang kok sama kamu. Tapi ternyata tebak, Tuhan Yesus tahu itu benar. Petrus ngomong gini, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Berarti di sini Petrus tuh mau nunjukin bahwa aku tuh sayang Paul loh, aku tuh setia to the max loh buat Tuhan. Buktinya kalau Tuhan sampai penjara, ikut. Tuhan, aku mau sampai mati pun aku ikut. Tapi balik lagi, apakah benar dia bisa mengasihi Tuhan dengan kekuatannya sendiri? Lanjut. Dan Tuhan pun menjawab. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Nah, mereka makan waktu kapan? Waktu malam kan? Terus Tuhan Yesus langsung jawabin Petrus, hari ini. Berarti nggak lama kan, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Petrus percaya nggak awalnya? Enggak, masa sih Tuhan, aku kan sayang banget, aku kan setia banget. Tapi balik lagi, Tuhan Yesus kan tahu semuanya. Jadi Tuhan Yesus udah memperingati Petrus. Nah, terus habis itu setelah mereka makan, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi kemana? Iya, tapi sebelum ke rumah imam, ke Taman Getsemani dulu. Mereka pergi ke taman untuk berdoa. Nah, ketika sampai di taman, kan berdoa tuh, berdoa. Sampai tengah malam, tiba-tiba ada segerombolan orang yang datang. Yang datang buat apa? Buat nangkep Tuhan Yesus. Dan di sini kita tahu, siapa muridnya Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus? Yudas. Nah, itu tuh tandanya tuh, kan dia kasih tahu ke gerombolannya, entar siapa yang kucium itu tuh Yesus tuh. Nanti dia yang harus kamu tangkep. Nah, ditangkep deh Tuhan Yesus sama segerombolan orang itu. Abis itu baru dibawa ke rumah imam. Nah, waktu dibawa ke rumah imam, Petrus lihat nggak? Petrus lihat waktu Tuhan Yesus ditangkep, diiring, diarak, sampai ke rumah imam.
Iya, Petrus lihat semuanya tapi dari jauh, dia nggak iring-iringan dekat. Sampailah di rumah imam, sampai di rumah imam baru tuh Tuhan Yesus diadili, Tuhan Yesus dicemooh, diledekin, disiksa. Nah, terus penyangkalan pun terjadi. Kan tadi Petrus nggak ngelihatnya dari jauh ya. Jadi ketika Tuhan di rumah imam, Petrus tuh di halamannya. Waktu di halaman rumah imam itu ada yang pasang api arang kayak api unggun gitu kecil. Orang-orang pada duduk kan di sekeliling situ. Terus ada nih satu ibu-ibu kenalin, kamu Petrus kan yang suka sama orang itu tuh, sama Yesus yang ditangkap. Petrus jawab apa? Enggak, bukan. Aku nggak kenal, Bu. Berarti udah disangkal berapa kali? 1. Iya. Terus nggak lama lagi, ada lagi nih, ada orang yang bilang, kamu muridnya orang itu kan yang ditangkap? Enggak. Petrus bilang lagi, enggak, Bapak salah orang kali. Bukan, saya nggak kenal, bukan saya itu. 2 kali. Terus kurang lebih sejam, nggak lama. Yang 3 kali negor dia. Bapak itu yang ikut sama Yesus kan yang ditangkap. Sama Bapak ini muridnya kan. Orang Bapak sama-sama satu wilayah, sama-sama orang Galilea. Di sini Petrus kembali bilang, bukan aku. Bapak salah orang, Bapak ngomong apa sih? Enggak, bukan aku. Berarti Petrus udah nyangkal berapa kali tuh? 3. Abis 3 kali disangkal, bunyi ayam berkokok. Next, Kak. Apa saya? Gantian. Matthew, yuk. Lukas 22 ayat 61 dan 62. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, ketika ayam berkokok, Petrus baru langsung ingat. Oh, ini yang Tuhan Yesus bilang, aku akan nyangkal dia. Berarti selama ini aku gagal mengasihi dia. Dia langsung sedih, langsung down, langsung brek. Tidak, gitu kan. Lanjut, Kak. Nah, lanjut. Cewek, gantian, tadi kan cowok. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan kita yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa. Makasih. Nah, di kisah ini kita mau belajar apa sih? Kita mau belajar bahwa tadi kita udah lihat ya bahwa apakah Petrus berhasil mengasihi Tuhan dengan kekuatannya sendiri? Enggak. Kita juga udah pernah kan belajar di ayat ini waktu beberapa minggu yang lalu. Tentang apa? Tentang kasih. Apa itu kasih? Kasih itu yang mulai siapa? Tuhan dulu, bukan kita. Kita baru bisa mengasihi ketika Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dulu, kita tahu kasih Tuhan, baru kita bisa mengasihi orang lain. Jadi seperti Petrus yang mengandalkan kekuatannya, itu pasti gagal. Karena itu kita tahu bahwa kasih Tuhan tidak pernah gagal. Ayo, kenapa kasih Tuhan tidak pernah gagal? Karena Tuhan adalah kasih dan kasih Tuhan itu gak bersyarat, gak memandang keadaan kamu lagi
jadi juara, atau kamu lagi sedih, atau kamu lagi gagal, kasih Tuhan itu selalu ada buat kamu. Lanjut Kak. Nah, gantian. Ada lagi yang mau baca ayat? Fritz dulu deh, Arselo kan sering. Markus 16 ayat 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Kasih. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ketika Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan Yesus bisa nggak marah sama Petrus? Ih, aku nggak mau kenal kamu, kamu aja bilang nggak kenal aku. Bisa nggak sebenarnya? Bisa, tapi apakah Tuhan Yesus ngelupain Petrus? Enggak. Tuhan Yesus masih sangat sayang banget sama Petrus. Buktinya di ayat ini kita tahu, kan Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkitkan. Bahkan waktu peristiwa kebangkitannya aja, nama Petrus disebut loh. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia yang sudah dikatakannya kepadamu. Dia sampai pesenin sama malaikat sampai bilangin, jangan lupa ya kasih tahu ke Petrus, suruh Petrus juga datang ke Galilea. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau ketemu sama Petrus. Tuhan Yesus mau mulihin Petrus, mau ngasih tahu Petrus bahwa kamu tetap disayang. Jadi meskipun Petrus pernah gagal, kasih Tuhan gak pernah berhenti buat Petrus. Lanjut Kak. Nah, setelah itu ketemu dong Tuhan Yesus sama Petrus. Nah, di sini Petrus tahu, dia sadar bahwa iya Tuhan, aku gagal mengasihi Engkau dengan kekuatanku sendiri. Di sini Petrus udah nggak lagi mengasihi Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Kita jadi tahu ketika kita berusaha sendiri, kita pasti gagal. Tapi kalau kita bergantung sama Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan pakai kasih yang sudah Tuhan kasih tahu dulu ke kita, itu baru kita bisa melakukannya. Nah, sama seperti Tuhan Yesus punya rencana buat Petrus, apakah ketika Petrus gagal rencananya batal? Enggak. Petrus tetap diminta tolong sama Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya. Petrus tetap jadi batu karang yang dikasih tahu sama Tuhan. Di sini kita tahu nggak berarti apa? Berarti apapun keadaan kita, ketika kita masih suka gagal, masih kadang suka ngeyel, nggak denger-dengeran, apakah kasih Tuhan berhenti buat kita? Enggak. Kasih Tuhan selalu ada buat kita. Kasih Tuhan yang memulihkan dan menghiburkan kita. Kasih manusia bisa gagal, tapi kasih Tuhan nggak pernah gagal. Lanjut Kak. Nah, baca enggak? Enggak. Kita baca sama-sama dulu dong. Baca sama-sama aja ini. 1, 2, 3. Kita bisa mengasihi Tuhan karena kita terlebih dahulu menerima kasih Tuhan yang begitu besar. Sekalipun kita gagal untuk mengasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal untuk mengasihi kita. Sama seperti Petrus yang bisa gagal, kita juga bisa gagal. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, kita percaya, kita yakinin Tuhan Yesus itu sayang banget, amat, sangat, to the max lah. Tahu dari mana? Buktinya Tuhan Yesus tuh tahu loh nama kalian satu-satu. Kalian pernah nggak punya teman yang namanya sama? Belum ya? Pernah. Nah, meskipun nama ada. Meskipun kalian punya teman yang namanya sama, Tuhan Yesus tuh nggak pernah ketukar loh. Oh, ini yang namanya ini. Ini meskipun namanya sama, tapi anaknya beda loh.
Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sangat personal sama kalian. Satu demi satu dia tahu, dia apalin, oh ini anak kesayangan aku yang ini. Padahal apakah kita juga dibilang kan, maksudnya kan kita awalnya kan cuman debutannya, siapa sih, kok bisa sih Tuhan Yesus begitu sayang sama kita gitu. Tapi meskipun begitu Tuhan Yesus tetap sayang, tetap nggak berubah kasihnya dulu, sekarang dan selamanya buat kita. Gitu cerita kita hari ini. Yuk sebelum kita activity, kita doa lagi ya. Mau pimpin doa? Ajak temennya berdoa. Mari teman-teman kita berdoa dimulai. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman, sekarang kita mau mendengarkan activity, sekarang kita mau mengerjakan activity dan berkati semua orang di sini. Amin. Terima kasih Arcelo. Nah, yuk siapa yang mau activity? Dah, berarti satu dibagiin. Oke, ya. Oke, sekarang ibadah kita udah selesai. Waktunya mengerjakan activity. Buat adik-adik yang di sini dan yang di rumah, selamat mengerjakan activity. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.